jelas KTP. Oke. Apakah abang sudah menentukan siapa calon yang akan abang pilih nantinya? Sudah. Apakah calon yang akan abang pilih tidak akan berubah nantinya? Faktor apa saja menjadi pertimbangan abang ketika memilih calon presiden? Mendengarkan keluh kesah dari masyarakat. Untuk calon legislatif, apa saja faktor yang menjadi pertimbangan abang ketika memilih calon legislatif atau DPR? Ya, kembali ke jawaban yang nomor 3, mendengarkan keluh kesah dari masyarakat. Bagaimana tingkat kepuasan abang terhadap pemerintahan Joko Widodo? Sangat puas. Sangat puas. Di sini bang ada 3 calon presiden yang bisa abang pilih. Boleh dicek siapa? Jangan saya bang. Terima kasih ya bang atas waktu dan kerjasamanya. Kasih ya bang. Selamat malam bang. Perkenalkan, nama saya Amelia Mariot Masilagan. Saya dari Politeknik Mandiri Bina Prestasi Medan. Saya sedang mengerjakan tugas pendidikan kewarganegaraan dengan tema kesadaran politik masyarakat. Bolehkah saya mewawancarai abang selama 5 menit? Boleh. Bolehkah saya memvideokan wawancara ini? Boleh. Apakah abang akan ikut mencoblos pada pemilu tahun 2024? Ikut. Mengapa bang? Karena saya sudah mempunyai KTP. Apakah pilihan abang sudah abang tentukan? Sudah. Apakah pilihan abang nanti tidak akan berubah? Tidak. Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan abang ketika memilih calon presiden nanti? Cermat dalam mengatasi keputusan. Sekarang bagian legislatif, yaitu faktor apa saja yang menjadi pertimbangan abang ketika memilih calon DPR nantinya? Bisa dalam mengatasi masalah. Sama ya abang. Bagaimana tingkat kepuasan abang selama pemerintahan Jokowi? Puas. Ini bang ada 3 calon presiden yang akan saya berikan kepada abang. Bisa dipilih ya bang. Terima kasih ya bang atas kerjasama. Terima kasih ya bang. Selamat malam ibu. Selamat malam nak. Perkenalkan, nama saya Amelia Mariot Masilagan. Saya mahasiswa Politeknik Mandiri Bina Prestasi Medan. Saya sedang mengerjakan tugas pendidikan kewarganegaraan dengan tema kesadaran politik masyarakat. Bolehkah saya mewawancara ibu? Boleh nak. Apakah saya boleh memvideokan wawancara ini? Tidak boleh. Oke, terima kasih. Apakah ibu akan ikut memilih pada tahun 2024 nanti? Ikut. Kenapa ibu? Karena saya sudah punya KTP. Apakah ibu sudah menentukan siapa calon presiden yang akan ibu pilih nantinya? Sudah. Apakah pilihan ibu nanti tidak akan berubah? Tidak. Oke. Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan ibu ketika memilih calon presiden nantinya? Faktor yang menjadi pertimbangan saya harus sesuai dengan visi dan misi Pak Presiden. Baik. Sekarang tentang calon legislatif, faktor apa saja yang menjadi pertimbangan ibu ketika memilih calon legislatif ataupun DPR? Sama dengan jawaban tadi. Sesuai dengan visi dan misi Presiden. Bagaimana tingkat kepuasan ibu selama pemerintahan Presiden Jokowi? Sangat memuaskan. Ibu, di sini ada 3 calon presiden, bisa ibu pilih. Boleh? Tunjukkan di situ. Iya. Terima kasih ya ibu atas kerjasamanya. Sama-sama. Dari selamat sore nak. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Amelia Mariot Masilagan dan teman saya. Kami dari mahasiswa Politeknik MBP Medan. Kami sedang mengerjakan tugas pendidikan kewarganegaraan dengan tema kesadaran politik masyarakat. Bolehkah kami mewawancarai abang sekitar 5 menit?
Boleh, silakan. Bolehkah saya merekam wawancara ini? Oh, boleh, silakan. Apakah Anda ikut mencoblos pada pemilu tahun 2024 nanti? Ya, saya ikut. Mengapa? Karena saya adalah salah satu warga negara yang sudah diwajibkan untuk memilih karena usia saya di atas 17 tahun dan saya sudah memiliki KTP. Bagaimana tingkat kepuasan Abang selama pemerintahan Jokowi? Dalam selama pemerintahan Jokowi yaitu 2 periode, saya sangat puas karena kita dapat melihat begitu banyak perubahan dari infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, dan lain-lain sebagainya. Apakah Abang sudah menentukan siapa calon presiden yang akan Abang pilih nanti? Untuk saat ini, saya sudah memutuskan pilihan saya. Apakah pilihan Abang nanti tidak akan mungkin berubah? Sejauh ini, saya tidak berubah dengan pilihan saya. Oke. Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan Abang ketika memilih calon presiden? Nah, untuk memilih calon presiden bagi saya itu faktornya pertama, yaitu pemimpin yang mampu bekerja tanpa muluk-muluk. Yang kedua, pemimpin yang merakyat bukan berarti bentuk pencitraan, tapi benar-benar turun kepada masyarakat. Yang ketiga, pemimpin yang mampu menjalankan visi misinya sejak dahulu. Mungkin saja dari pemahaman saya. Sekarang tentang calon legislatif, faktor apa saja yang menjadi pertimbangan Abang ketika memilih calon anggota legislatif atau DPR? Untuk legislatif tidak jauh dari presiden karena sama-sama memimpin, tetapi untuk legislatif itu lebih ke condong untuk pro kepada masyarakat atau lebih berpartisipasi kepada masyarakat dan tidak mementingkan kelompok maupun golongan. Jadi seorang DPR tentunya harus memiliki program kerja yang jelas ke depannya yang berdampak langsung kepada masyarakat yang bisa dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu dalam bidang ekonomi. Di Indonesia saat ini tentunya banyak yang masyarakat yang membutuhkan turun tangan pemerintah. Di dalam kertas ini ada 3 nama calon presiden. Jika pemilihan presiden dilakukan sekarang, apa yang akan Anda pilih? Ini kami berikan nama sekarang untuk dipilih. Makasih ya Bang atas waktunya dan kesempatannya. Selamat sore Bang. Sore deh. Perkenalkan, nama kami Amelia Mariot Masilaban dan teman saya Judipan Kemungkinan. Kami mahasiswa Politeknik MPP Medan. Kami sedang mengerjakan tugas pendidikan kewarganegaraan dengan tema kesadaran politik masyarakat. Bolehkah kami mewawancarai Abang sekitar 5 menit? Boleh, silakan. Bolehkah kami memposting wawancara ini? Boleh, silakan. Apakah Abang nanti ikut mencoblos pada pemilu tahun 2024? Ya betul, saya ikut nyoblos. Kenapa? Karena saya sudah umur 18 tahun. Oke. Bagaimana tingkat kepuasan Abang selama pemerintahan Bapak Presiden Jokowi? Puas. Oke. Apakah Abang sudah menentukan siapa calon presiden yang akan Abang pilih nanti? Belum. Oke. Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan Abang ketika memilih calon presiden nanti? Ya, faktor seperti apa gagasannya nanti untuk kedepannya, baru apakah pernah melakukan pidana seperti korupsi di masa lalunya, seperti itu. Sekarang tentang calon legislatif, faktor apa saja yang menjadi pertimbangan Abang ketika memilih calon anggota legislatif atau DPR? Dia harus bagaimana cara dia untuk mengayomi rakyat, kita harus mengetahui ini terlebih dahulu. Di dalam kertas ini ada 3 calon presiden. Jika pemilihan presiden dilakukan sekarang, siapa yang akan Abang pilih? Bisa dipilih ya Kak? Oke. Ini dibulatin ya? Cepat juga. Masuk ke sini. Iya. Oke. Terima kasih atas waktu untuk wawancara ini. Terima kasih banyak ya Bang. Iya deh. Permisi Bu. Ya, silakan.
Selamat sore Bu. Sore. Perkenalkan nama saya Esther Yuliana Dewi dan Ya. teman saya Amelia Mariawat Masilaban. Oke. Kami dari mahasiswa Politeknik MBP Medan. Kami sedang mengerjakan tugas pendidikan kewarganegaraan dengan tema kesadaran politik masyarakat. Bolehkah saya mewawancarai Ibu selama 5 menit? Boleh? Bolehkah saya memposting wawancara ini? Tidak, hanya sekedar info ya. Oke. Apakah Ibu akan ikut mencoblos pada pemilu tahun 2024 nanti? Iya. Mengapa Bu? Nah, saya sebagai warga negara harus ikut mensukseskan untuk menentukan siapa presiden berikutnya yang untuk memimpin bangsa Indonesia ini. Bagaimanakah tingkat kepuasan Ibu selama pemerintahan Jokowi? Begitu sangat puas. Apakah Ibu sudah menentukan siapa calon presiden yang akan dipilih nanti? Sudah? Apakah pilihan Ibu itu akan mungkin berubah nanti? Tidak. Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan Ibu ketika memilih calon presiden nanti? Yang pertama itu cara pola berpikirnya. Yang satu wawasannya seberapa luas untuk memahami Indonesia ini. Ya, yang kedua itu tingkat politiknya bagaimana di Indonesia. Nah, yang ketiga itu peduli nggak dengan masyarakat sampai ke pelosok-pelosok. Jadi sudah ada contoh yang sebelumnya bagus. Jadi saya akan meneruskan untuk pemilihan yang berikutnya. Oke, sekarang tentang calon legislatif. Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan Ibu ketika memilih calon anggota legislatif atau DPR? Sama seperti cara pemilihan presiden juga. Bagaimana memahami masyarakatnya dan sudah benar-benar ada fakta yang sudah kita rasakan di masyarakat. Apalagi di dunia pendidikan. Gitu. Dan selanjutnya di dalam kertas ini Ya, ini ada 3 nama calon presiden. Jika Oke. presiden dilakukan sekarang, siapakah yang Ibu pilih nanti? oke. Ini saya ambil. Saya coblos sedikit lah ya. Iya, Bu. Ini simulasinya lah ya. Iya, Bu. Oke. Saya coblos sekarang nih. Iya, Bu. Oke. Di nomornya atau di mana? Bebas. Bebas, Bu. Bebas. Oke. Tusuk atau di checklist deh? Checklist saja, Ibu. Checklist ya. Oke, sudah? Gimana, Bu? Dimasukkan? Oke. Selesai? Terima kasih ya Bu atas waktunya dan kerjasamanya. Sama-sama. Permisi ya Ibu. Sama-sama, Dek. Selamat malam Ibu. Perkenalkan nama saya Amelia Mariawat Masilaban dan teman saya Esther Yuliana Dewi. Kami dari Politeknik MBP ini sedang mengerjakan tugas pendidikan kewarganegaraan dengan tema kesadaran politik masyarakat. Bolehkah kami mewawancara Ibu? Bolehkah kami video wawancara ini? Boleh. Apakah Ibu nanti ikut dalam memilih pada tahun 2024? Ikut. Mengapa Bu? Karena saya udah ada dengan Dek. Apakah Ibu sudah menentukan calon presiden yang sudah dipilih nanti? Sudah? Apakah pilihan Ibu itu mungkin akan berubah? Tidak? Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan Ibu ketika memilih calon presiden nanti? Sekarang tentang calon legislatif, faktor yang akan menjadi pertimbangan Ibu ketika memilih anggota legislatif nanti? Ya, sama dari tegas. Bagaimanakah tingkat kepuasan Ibu ketika pemerintahan Jokowi? Puas. Di dalam kertas ini ada 3 nama calon presiden. Oke. Jika presiden dilaksanakan nanti, bisakah Ibu memilih sekarang salah satunya? Boleh. Dua-dua ini dicoblos apa satu aja? Satu aja, Bu. Lingkarin aja. Lingkarin Oh, aja lingkaran ini angkanya. blur gitu ya? Iya. Kena dua aja. Sekian dan terima kasih atas waktunya Ibu berikan. Terima kasih. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi anak-anak. Nama saya Esther Yuliana Dewi. Saya dari Politeknik MBP. Saya di sini ingin mengerjakan tugas dari pendidikan kewarganegaraan mengenai tema kesadaran politik masyarakat. Ya, Bolehkah saya memvideokan wawancara ini? boleh. Apakah Bapak akan ikut pemilu pada tahun 2024 nanti? Udah pasti saya ikut Kenapa Bapak ikut? karena memperjuangkan hak-hak negara dengan hak asasi manusia dan hak-hak aturan-aturan dengan masyarakat di lingkungan mana tempat. Apakah Bapak sudah menentukan calon presiden yang Bapak pilih nanti? Kalau masalah itu pada saat tertentu nanti, karena nggak bisa kita mengatakan sekarang
harus siapa pilihan kita. Ada tertentu nanti di mana gerakan hati kasih Tuhan situ ya pada saat tertentu. Apakah pilihan Bapak itu nanti akan berubah? Kalau berubah presidennya udah pasti berubah pimpinannya. Udah pasti berubah untuk melaksanakan untuk acara-acara dengan secara ala negara atau peraturan-peraturan dimiliki negara. Jadi begitu juga masyarakat di mana pimpinan selaku menurut dan mengikut dalam peraturan dan pimpinan atau sebagai kepresiden. Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan Bapak ketika memilih calon presiden? Ya, pertimbangannya adalah sebagai untuk membenarkan memajukan anak-anak masa depan untuk organisasi dengan hak-hak untuk kebaikan untuk selanjutnya untuk memperbaiki anak-anak yang untuk ahli waris dengan membina dengan negara. Selanjutnya tentang faktor legislatif. Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan Bapak ketika memilih calon legislatif atau DPR nanti? Itu juga tertentu. Kalau sekarang kita membuat itu kita nggak tahu, walaupun kita rencana di dalam hati itu ada gerakan Tuhan yang digerakkan Tuhan untuk di mana disatukan Tuhan nanti kita memilih siapa yang pimpinan, siapa DPR-nya, yang langkah yang baik itu diberkati Tuhan. Bagaimana tingkat kepuasan Bapak ketika masa jabatan Presiden Jokowi? Kalau masa selama beberapa menjalani 69 tahun saya barulah sejak 10 tahun gerakan bangunan desa, bangunan kota, bangunan untuk masyarakat bisa bertemu dengan siapa saja di dalam hal-hal bangunan untuk kebaikan dalam hal-hal negara. Dalam kertas ini ada 3 calon presiden. Jika pemilihan dilakukan sekarang, siapakah nanti Bapak pilih? Kalau Bapak pilih. harus. Harus. Ya, kalau seandainya harus, Nanti Bapak pilih nanti di kota ini nanti dimasukkan. Ini kan nanti banyak, tapi nggak tahu nanti kan punya siapa yang mana punya Bapak di dalam sini. ya kalau tak usah saya tulis lah. Ini kalau dari secara kakek saya atau bapak saya udah pasti dipilih berjuangan. Karena sejarah perjuangan. Nggak tahu saya nanti kena saudara saya berbeda atau anak-anak saya. Itu hak masing-masing. Terima kasih atas waktunya dan kerjasama. Terima kasih anak-anak. Semoga berhasil dalam wawancara saya untuk dengan PR atau sebagai pelajaran dalam mahasiswa pilihan. Amin. Pagi Bu, Ya, selamat pagi. saya Esther Yuliana Dewi dari kampus Politeknik MBP Medan. Saya di sini ingin mengerjakan tugas pendidikan kewarganegaraan mengenai tema dari politik masyarakat. Bolehkah saya memvideokan tugas wawancara ini? Boleh. Apakah Ibu nanti ikut memilih atau mencoblos pada tahun 2024 nanti? Ikut memilih lah. Mengapa Ibu ikut? Karena KTP ada. Terus yang memilih lah. Ya, kita pilih yang terbaik. Apakah Ibu sudah menentukan siapa calon pemilih Ibu nanti? Ada. Apakah pilihan Ibu nanti ingin berubah? Enggak. Terbaik lah. Faktor apa saja yang akan menjadi pertimbangan Ibu ketika memilih calon presiden nanti? Yang penting dia bagus. Gak korupsi, gak membangun masyarakat kecil. Dan faktor apa saja yang menjadi pemilihan Ibu ketika memilih legislatif atau DPRD nanti? Kalau yang bagus, bisa membangun masyarakat, bisa yang terbaik aja lah. Bagaimana kepuasan Ibu ketika pemilihan pemerintahan Presiden Jokowi? Pemerintahan Jokowi bagus, baik. Masyarakat kecil sampai desa-desa dibangun, pokoknya di apa semua lah, Pak Jokowi bagus. Oke Bu, di sini ada 3 calon presiden. Jika dilakukan pemilihan sekarang, siapa yang Ada lah, salah satu terbaik. aja nanti masuk?
kasih. Ibu, pagi. Perkenalkan nama saya Cerita Nurhadi dulu. Saya mahasiswa Politeknik Medan. Saya sedang mengerjakan tugas pendidikan kewarganegaraan yang bertema kesadaran politik masyarakat. Bolehkah saya mewawancara Ibu? Bolehkah saya memvideokan wawancara ini? Apakah Ibu akan ikut mencoblos pada tahun 2024 ini? Apakah Ibu sudah menentukan calon presiden Ibu? Ya, Apakah pilihan Ibu nanti tidak akan berubah? mudah-mudahan tidak. Faktor apa saja menjadi pertimbangan Mbak Ibu ketika memilih calon presiden nanti? Saya mau menjadi presiden, maunya jujur, tidak korupsi, dan sayang sama negara Indonesia. Sekarang tentang calon legislatif. Faktor apa saja menjadi pertimbangan Ibu ketika memilih calon anggota legislatif atau DPR? Mudah-mudahan dalam 2024 calon legislatif jujur dan memajukan bangsa Indonesia. Bagaimanakah tingkat kepuasan Ibu ketika selama pemerintahan Bapak Jokowi? Bagus dan memajukan bangsa Indonesia. Di dalam kertas ini ada 3 nama calon presiden. Jika pemilihan dilakukan sekarang, siapakah yang akan dipilih? Terima kasih atas waktunya. Satu, dua, tiga. Selamat malam. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Jelita Nurhati Hulu. Saya mahasiswa dari Politeknik MBP Medan sedang mengerjakan tugas pendidikan kewarganegaraan dengan tema kesadaran politik masyarakat. Apakah saya bisa mewawancarai Abang? Boleh. Apakah saya bisa memvideokan wawancara ini? Bisa. Apakah Abang akan ikut mencoblos pada tahun 2024 nanti? Ikut. Mengapa? Karena saya sudah memiliki KTP. Apakah Abang sudah menentukan siapa yang akan Abang pilih untuk calon presiden tahun 2024 ini? Sudah. Apakah pilihan Abang tidak akan berubah? Tidak. Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan Abang dalam memilih calon presiden? Calon presidennya yang jujur, tegas, dan baik. Sekarang tentang calon legislatif. Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan Abang dalam memilih calon legislatif atau DPR? Sama seperti calon presiden tadi. Bagaimanakah tingkat kepuasan Abang dalam masa pemerintahan Bapak Jokowi? Sangat puas. Di dalam kertas ini ada 3 nama calon presiden. Jika pemilihan dilakukan sekarang, siapakah yang akan Abang pilih? Terima kasih atas waktunya. Selamat malam Bapak. Iya malam. Perkenalkan nama saya Jelita Nurhati Hulu dan teman saya Esther Iriana Dayili. Saya dan teman saya mahasiswa Politeknik MBP Medan. Kami sedang mengerjakan tugas pendidikan kewarganegaraan dengan tema kesadaran politik masyarakat. Bolehkah saya dan teman saya mewawancarai Bapak? Boleh. Bolehkah saya memvideokan wawancara ini? Boleh. Apakah Bapak akan ikut mencoblos pada pemilu tahun 2024 nanti? Ikut. Mengapa? Ya kita kan warga negara ya harus ikut memilih. Apakah Bapak sudah menentukan siapa calon presiden yang akan Bapak pilih? Ya itu kan tergantung kepada pribadi kita masing-masing. Nanti kalau udah hari-harinya ya kita pilih siapa yang kita pilih. Apakah pilihan Bapak tidak akan mungkin berubah nanti? Ya, kan. Saya kan udah bilang tadi kan tergantung pribadi kita masing-masing. Ya, tidak ada orang lain yang tahu. Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan Bapak ketika memilih calon presiden nanti? Pertama kan orang yang jujur, dan kedua harus ada visi misi yang jelas, yaitu untuk membangun Indonesia yang lebih maju lagi. Sekarang tentang calon legislatif. Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan Bapak ketika memilih calon anggota legislatif atau DPR? Nah, yang pertama orang yang jujur, ya kedua visi misinya yang jelas dan transparan. Bagaimanakah tingkat kepuasan Bapak ketika masa pemerintahan Jokowi? Ya, sangat puas lah, puas. Di dalam kertas ini ada 3 nama calon presiden. Jika pemilihan presiden dilakukan sekarang, siapa yang akan Bapak pilih? Saya sekarang saya nggak ada mau kata apa-apa. Yang penting kan nanti pas hari hanya pemilihannya ya saya pilih. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama.
Selamat sore, perkenalkan nama saya Jelita Nurhayati Ulu dan teman saya Amelia Mariana Silaban. Kami mahasiswa Politeknik MBP Medan. Kami sedang mengerjakan tugas pendidikan kewarganegaraan dengan tema kesadaran politik masyarakat. Bolehkah saya dan teman saya mewawancarai kakak? Bolehkah saya memvideokan wawancara ini? Apakah kakak akan ikut mencoblos pada pemilu tahun 2024 ini? Mengapa? Karena sudah cukup umur. Apakah kakak sudah menentukan siapa calon presiden yang akan kakak pilih nanti? Sudah. Apakah pilihan kakak itu akan mungkin berubah nanti? Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan kakak ketika memilih calon presiden nanti? Tergantung presidensi. Sekarang tentang calon legislatif. Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan kakak ketika memilih calon anggota legislatif atau DPR? Sama juga tergantung presidensi dan legislatif. Bagaimana tingkat kepuasan kakak selama pemerintahan Jokowi? Sangat puas. Di dalam kertas ini ada 3 nama calon presiden. Jika pemilihan presiden dilakukan sekarang, siapa yang akan kakak pilih? Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Selamat sore Kak. Perkenalkan nama saya Jelita Nurhayati Ulu dan teman saya Amelia Mariana Silaban. Kami dari mahasiswa Politeknik MBP Medan. Kami sedang mengerjakan tugas pendidikan kewarganegaraan dengan tema kesadaran politik masyarakat. Bolehkah saya dan teman saya mewawancarai kakak? Boleh. Bolehkah saya memvideokan wawancara ini? Boleh. Apakah kakak akan ikut mencoblos pada pemilu tahun 2024 nanti? Iya. Apakah kakak sudah menentukan siapa calon presiden yang akan kakak pilih nanti? Sudah. Apakah pilihan kakak akan mungkin berubah nanti? Sudah. Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan kakak ketika memilih calon presiden nanti? Tergantung visi-misinya. Sekarang tentang calon legislatif. Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan kakak ketika memilih calon anggota legislatif atau DPR nanti? Sama seperti memilih capres juga. Bagaimanakah tingkat kepuasan kakak selama pemerintahan Jokowi? Sangat puas. Di dalam kertas ini ada 3 nama calon presiden. Jika pemilihan presiden dilakukan sekarang, siapa yang akan kakak pilih? Baik, terima kasih untuk waktunya Kak. Terima kasih Kak. Selamat sore. Saya kenalkan, nama saya Jelita Nurhayati Ulu dan teman saya. Kami dari mahasiswa Politeknik MBP Medan. Kami sedang mengerjakan tugas pendidikan kewarganegaraan dengan tema kesadaran politik masyarakat. Bolehkah saya dan teman saya mewawancarai kakak? Bolehkah saya memvideokan wawancara ini? Apakah kakak akan ikut mencoblos pada pemilu tahun 2024 nanti? Iya. Apakah kakak sudah menentukan siapa calon presiden yang akan kakak pilih? Sudah. Apakah pilihan kakak itu mungkin akan berubah? Tidak. Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan kakak ketika memilih calon presiden nanti? Pertama, dia calon presiden itu bertanggung jawab. Kedua, memiliki karakter yang baik. Apakah tentang calon legislatif? Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan kakak ketika memilih calon anggota legislatif atau DPR nanti? Bagaimana tingkat kepuasan kakak selama pemerintahan Jokowi? Sangat puas. Di dalam kertas ini ada 3 calon presiden. Jika pemilihan presiden dilakukan sekarang, siapa yang akan kakak pilih? Jika kakak